Bab 1316. Jack terlalu malas untuk memperhatikannya, berbalik dan terbang perlahan, tetapi pergi dengan sepatah kata kepada Harold, obat penyembuhan saya harus jauh lebih baik daripada obat Anda. Anda harus segera menyembuhkan diri sendiri, jika Anda bertemu tuan muda keluarga pemburu, jangan salahkan aku karena dia menyakitimu. Kamu tidak akan bertahan dalam pertarungan lain. Setelah Jack pergi sebentar, Harold masih berdiri di sana dengan bodoh. Bertanya-tanya apakah semua ini adalah mimpi. Dia menyerang Jack sebelumnya, dan dia sangat memandang rendah Jack. Tanpa diduga, setelah Jack mengalahkannya, dia tidak mengambil semua barang miliknya, dan meninggalkannya beberapa pil penyembuhan dan batu roh, dia bahkan memberinya pil untuk penyembuhan. Mungkinkah itu racun dalam pil ini? Harold mau tak mau bergumam sambil melihat pil kecil di tangannya. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Jika Jack ingin membunuhnya, itu tidak perlu. Akan lebih mudah untuk menebasnya dengan pedangnya. Aku akan mencobanya dan melihat apakah obat penyembuhanmu lebih baik daripada obat keluargaku. Harold akhirnya mendengus dingin, lalu melemparkan pil itu ke mulutnya dan menelannya. Setelah hanya 2 menit, Harold merasakan lukanya, yang serius, sembuh beberapa kali lebih cepat daripada pil penyembuhan yang dibuat oleh keluarga Chanmore mereka. Dia benar-benar terkejut, bagaimana pil penyembuhan keluarga White ini memiliki efek yang begitu ajaib. Ini mungkin lebih baik daripada pil penyembuhan yang dibuat oleh tuan muda keluarga Hun Chet Hun. Tentu saja, jika dia tahu bahwa benda ini disempurnakan oleh Jack sendiri, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Pedang ini tidak buruk, tapi sayangnya tidak cocok untuk wanita. Kalau tidak, Selena bisa menggunakannya. Jack terbang ke depan perlahan. Dia mendapat 2 token hitam dari cincin Harold, dan 2 rumput roh menengah kelas 1. Hasil panennya cukup bagus. Lagi pula, semua orang baru saja masuk. Dalam 2 jam, itu adalah keberuntungan untuk mendapatkan panen seperti itu dalam 2 jam pertama. Setelah terbang sebentar, Jack mengambil 2 token hitam lagi. Kecepatan mengumpulkan token jelas cukup bagus. Tidak banyak token secara total. Jack sudah memiliki 5 token hitam dalam waktu singkat, yang sudah merupakan penghasilan yang luar biasa. Sedikit waktu berlalu, dan ketika langit sedikit redup, Jack sudah maju lebih dari 20 km ke dalam hutan. Dan pada saat ini, dia menemukan rumput roh tingkat rendah kelas 2 lainnya. Rumput roh tingkat rendah kelas 2, sangat bagus, rumput roh seperti itu jarang terlihat di waktu normal. Melihat rumput roh, Jack sedikit bersemangat. Kali ini, dia jelas lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada monster, dan kemudian dia terbang dengan hati-hati, lalu mengambil rumput roh dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Kali ini, berjalan lancar. Setelah membereskan barang-barang, Jack dalam suasana hati yang baik dan siap mencari tempat untuk beristirahat malam itu, dan kemudian melanjutkan tindakannya di hari berikutnya. Lagi pula, jika Anda bertindak di malam hari, meskipun kekuatan mental semua orang baik, dibandingkan dengan monster yang baik dalam operasi malam, lawan jelas memiliki keuntungan. Jika Anda terus berakting di malam hari, jelas akan jauh lebih berbahaya daripada berakting di siang hari. Bab 1317. Pada saat ini, Jack menemukan bahwa ada pertarungan yang sangat sengit terjadi di dekatnya. Selain itu, dilihat dari suara pertarungan, tidak ada suara auman binatang, yang menunjukkan bahwa itu adalah pertarungan antar kontestan. Setelah Jack berpikir sebentar, dia terbang ke arah dari mana suara pertempuran itu berasal. Jack segera sampai di puncak lereng bukit kecil, bersembunyi di antara semak-semak rendah di lereng bukit, dan melihat ke arah tempat di bawah lereng bukit. Helena, sosok cantik dengan cepat muncul di garis pandang Jack, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Berbicara tentang pertemuan kecil nyonya muda Cabelo ini, hati Jack sangat rumit. Wanita ini hampir 30, hampir 4 tahun lebih tua dari Jack, dan dia belum menikah. Tidak masalah jika Anda tidak menikah. Ketika dia terjerat oleh tuan muda kedua dari keluarga Hun, dia memilih untuk berbohong, mengatakan bahwa Jack adalah pacarnya dan ingin membuat tuan muda kedua Hun menyerah. Dengan cara ini, mereka diikat bersama. Sekarang sulit untuk dibersihkan. Dia hanya bisa menggigit peluru dan membawa kebohongan sampai akhir. Namun, Jack sudah memikirkannya,
dan sekarang mereka hanya bisa berpura-pura menjadi pasangan. Setelah beberapa saat, permainan akan berakhir dan semua orang akan pulang. Setelah 1 atau 2 tahun lagi, tidak akan ada berbagai skandal di antara mereka berdua. Jika demikian, masalah ini juga akan berlalu. Di masa depan, ketika semua orang tidak peduli, dia bisa keluar dan membuat pernyataan, mengatakan bahwa dia dan Helena telah putus dengan damai. Tapi untuk Daniela, Jack tidak bisa menahannya. Sejak apa yang terjadi pada mereka berdua, dan Daniela memberinya pertama kali, Jack merasa bahwa sebagai laki-laki, dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi dia harus tetap bertanggung jawab sampai akhir dan tidak memperlakukannya dengan buruk. Haruskah aku tidak pergi dan membantu? Meskipun pertarungannya sengit, basis kultivasi Helena tidak rendah. Dia berada di tahap akhir alam dewa sejati. Basis kultivasinya lebih tinggi dari milikku. Jack setelah memikirkannya memutuskan untuk pergi. Dia tidak ingin peduli dengan masalah ini. Lagi pula, dia tidak ingin terjerat dengan wanita ini. Namun, ketika dia baru saja akan pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok pria yang bertarung dengan Helena di sisi yang berlawanan tampak sangat akrab. Ya, perburuan tuan muda kedua. Setelah Jack melihat pihak lain dengan jelas, wajah Jack mau tidak mau tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Helena akan benar-benar bertemu Tuan Muda Hun pada hari pertama setelah mereka masuk. Itu tidak benar, bukankah basis kultivasi Tuan Muda Hun di tengah alam dewa sejati? Mengapa saya merasa bahwa efektivitas tempur orang ini lebih kuat daripada Helena? Setelah menonton sebentar, Jack merasa ada sesuatu yang salah, pertempuran di depannya menakutkan, dan Helena, yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati, secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Seni bela diri yang digunakan Tuan Muda Hun lebih kuat daripada miliknya. Pada saat ini, Helena sudah berkeringat deras dan tidak tahan dengan serangan itu. Pemotongan 100 daun. Tuan Muda Hun tersenyum dingin dan menebas dengan satu pedang. Di depannya, tebasan mengerikan itu berubah menjadi 100 daun kecil. Daun ini sebenarnya adalah aura seperti pedang. Energi spiritual terkondensasi, dan terlihat padat, menutupi ruang yang luas, dan langsung menuju Helena. Bab 1318. Melihat serangan yang mengerikan ini, Helena ketakutan. Keduanya telah bertarung untuk sementara waktu. Dia sudah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan perburuan Tuan Muda. Ya, dia percaya bahwa pihak lain bukanlah lawannya sama sekali. Tapi yang tidak terduga adalah bahwa lawan telah menembus ke tahap akhir dari alam dewa sejati. Sementara basis kultivasi mereka sebanding dengan miliknya, seni bela diri dan teknik kultivasi lawan tampaknya jauh lebih baik daripada miliknya, menghasilkan efektivitas tempur yang lebih baik secara keseluruhan. Pada saat ini, dia jelas tidak tahan lagi, dengan butiran keringat mulai terbentuk di dahinya saat dia mulai panik. Tanpa diduga, saat ini, perburuan Tuan Muda benar-benar menunjukkan keterampilan bela diri yang begitu kuat. Haha, izinkan saya menunjukkan seni bela diri tingkat 2 menengah saya. Melihat wajah Helena tampak jelek, Chet tertawa, matanya penuh kemenangan. Telapak tangan Tuan. Helena tidak berani gegabah, terus-menerus mengerahkan energi spiritual di tubuhnya, dan kemudian menyalurkannya ke depan, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Saat dia mengangkat telapak tangannya, membentuk medan kekuatan berbentuk telapak tangan di hadapannya. Setelah menampilkan keterampilan bela diri ini, Helena menghela nafas lega, berharap keterampilan bela diri ini dapat memberikan sedikit perlawanan terhadap serangan lawan. Namun, tidak lama kemudian, dia benar-benar terdiam. Medan kekuatan berbentuk telapak tangan yang besar dan tak tertandingi yang dia tunjukkan sebenarnya terkoyak sepotong demi sepotong oleh daun aura pedang yang menakutkan itu, dan celahnya terus menyebar, dan kemudian aura telapak tangannya menghilang. Namun, meskipun telapak aura tidak sepenuhnya menghalangi mereka, hampir setengah dari daun aura masih dikonsumsi oleh telapak tangan. Hanya beberapa lusin daun yang tidak terlihat sekokoh sebelumnya datang ke Helena dalam sekejap. Sial, begitu banyak daun, bagaimana aku bisa memblokirnya? Kecepatan daun ini sangat cepat, dan menutupi area yang luas. Daun-daun melintas, dan Helena terbang ke sana kemari, mencoba menghindari serangan itu, tetapi pada akhirnya beberapa daun menabraknya. Pakaian di lengan Helena terpotong, dan darah mengalir keluar dari lukanya,
yang terlihat sangat cerah dan mengejutkan. Namun, ini tidak serius. Yang lebih parah adalah sedikit di dadanya terkena daun. Pakaiannya juga terpotong, dan darah mengalir keluar. Kekuatan ofensif yang kuat bahkan menjatuhkan Helena langsung ke tanah, menyebabkan dia menangis kesakitan, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Haha, lukamu tidak ringan. Wajah Tuan Muda Hun sombong, dia terbang dengan tawa lebar, berdiri tidak jauh dari Helena, dan kemudian menjilat lidahnya, sepertinya, sebelum saya masuk, itu memang pilihan yang bijaksana untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Jika saya tidak menerobos, saya mungkin tidak cocok dengan Anda. Kamu bajingan, apa yang kamu inginkan? Kami keluarga Cabello tidak pernah menyinggung keluarga perburuanmu. Jangan pergi terlalu jauh. Helena menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan menatap Chet Hun. Bab 1319. Haha, bukankah kamu menyinggung keluarga Hun kami? Tuan Muda Chet tertawa lagi, memang, keluarga Cabello Anda tidak menyinggung keluarga Hun kami sebelumnya, tetapi bukankah Anda menyinggungnya sekarang? Menolak saya di hadapan begitu banyak orang, dan membuat saya tampak jelek, ini menyinggung saya. Keluarga perburuan saya adalah yang terkuat di sini, Anda tidak boleh menyinggung perasaan kami. Aku bilang, aku sudah punya pacar, kamu harus menyerah. Helena melanjutkan dengan wajah dingin, selanjutnya, Anda telah mengatakan bahwa keluarga Hun Anda adalah keluarga pertapa yang paling kuat. Anda adalah tuan muda kedua dari keluarga Hun. Apakah Anda takut tidak dapat menemukan seorang wanita? Hentikan omong kosong. Chet berkata dengan marah, ada banyak wanita, tapi aku hanya menyukaimu dan 3 saudara perempuanmu. Wanita yang tinggi, cantik, dan acuh tak acuh. Pada titik ini, Tuan Muda Chet melihat area yang tergores di dada Helena, dan menjilat bibirnya dengan seringai, bagaimana kalau punya pacar? Hah, aku tidak peduli sekarang, aku akan mencicipi rasa wanita Jack. Dia menatap mata Helena, dan kemudian melihat tempat di dada tempat pakaian itu dipotong. Helena segera memblokir luka dengan tangannya, dan melangkah mundur ketakutan, kamu, jangan datang. Saya adalah wanita tertua dari keluarga Cabello, jika Anda berani melakukan apapun kepada saya, ayah saya akan membunuh Anda dan mengambil balas dendam untukku. Balas dendam, bunuh aku. Chet terkejut, seolah-olah mendengarkan lelucon besar, pertama-tama, Anda harus memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Ah, selain itu, bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup, apa yang bisa ayah dan ibumu lakukan? Yang lain lakukan denganku. Kamu bukan lawan dari keluarga Hun kami, belum lagi, ini masih hal yang buruk. Aku masih tidak tahu apakah aku tidak akan membunuhmu. Tetapi bahkan jika aku mencemarkanmu, ayahmu menang tidak berani datang ke sini. Saat Chet berbicara, dia mendekati Helena, kamu memaksaku melakukan ini. Bagian mana dari diriku yang lebih lemah dari anak terkutuk itu? Kamu sebenarnya memilih bajingan itu, dan kamu tidak ingin memilihku. Mata Helena berkedip beberapa kali, lalu dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Mau kabur. Melihat bahwa Helena benar-benar ingin melarikan diri, Chet segera menyusulnya. Hanya dalam 2 atau 3 detik, dia menyusul Helena yang sudah terluka. Setelah mengejar Helena, Chet memukul punggungnya dengan pukulan. Dengan suara yang sedikit tumpul, Helena membanting langsung ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Haha, masih ingin melarikan diri. Chet tertawa lagi, dan berjalan menuju Helena selangkah demi selangkah. Jangan kemari. Helena menggertakkan giginya dan akhirnya bangkit dari tanah, tetapi luka di tubuhnya terlalu serius dan dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Hatinya penuh ketakutan. Chet Hun ini bukan orang baik, dan dia bisa melakukan segalanya. Dia memiliki keluarga Hun sebagai pendukungnya. Terlebih lagi, game ini memungkinkan siapa saja untuk dibunuh sesuka hati. Hal ini membuat Helena semakin takut. Namun, pada saat ini, aura pedang yang menakutkan datang langsung ke Chet dari arah lain. Bab 1320. Chet adalah pria kuat di alam dewa sejati. Begitu aura pedang muncul, dia merasa ada yang tidak beres, dan dia menghindar, aura pedang lewat dan memotong pohon besar menjadi 2. Jack terbang turun dari posisinya di lereng bukit. Itu kamu. Setelah melihat Jack, Chet tiba-tiba menjadi marah dengan urat yang menonjol di dahinya, kebetulan sekali,
pacar kecilmu baru saja akan dipermainkan olehku. Tanpa diduga, kamu datang. Ini benar-benar takdir. Kamu, kenapa kamu di sini? Helena melihat Jack, dan ekspresinya sangat rumit. Dia tidak tahu berapa lama dia melihat mereka. Bagaimana dia bergegas keluar saat ini? Dia baru saja mengatakan kamu adalah pacar kecilku, bagaimana mungkin aku tidak datang dan menyelamatkanmu? Jack tersenyum pahit, tetapi dia juga memulai lelucon. Sekarang, hubungan antara mereka berdua, kecuali beberapa orang yang mengetahui situasinya, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka benar-benar pasangan, yang membuat Jack sangat tidak berdaya. Ketika Helena mendengar ini, wajahnya memerah, tetapi dia menatap Jack dengan muram, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu datang ke sini untuk mencari kematian? Aku bukan lawannya, jadi kamu jelas bukan lawannya. Pada titik ini, dia ragu-ragu beberapa kali, dan berkata kepada Jack, kamu sebaiknya pergi, satu kematian lebih baik daripada dua kematian. Sejujurnya, Jack keluar seperti ini untuk menyelamatkannya membuatnya merasa sangat tersentuh di hatinya. Dia percaya bahwa itu pasti suara dari dua perkelahian yang menarik perhatian Jack. Namun, ketika dia melihat bahwa dia bukan lawan Master Hun, dia tahu bahwa Jack harus segera pergi. Jika dia keluar, pasti akan berakhir dengan Chet yang membunuhnya. Namun, dia terkejut ketika Jack tersenyum dingin dan berkata, jangan terlalu yakin tentang itu. Dia belum mengalahkanku. Haha, aku khawatir aku tidak akan bertemu denganmu dalam sebulan. Aku tidak menyangka kamu akan mati seperti ini. Aku belum pernah melihatmu begitu bodoh. Chet di samping tertawa, karena Anda telah muncul, itu akan lebih baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya bermain dengan pacar Anda untuk sementara waktu. Aku berani keluar. Itu artinya aku tidak takut padamu. Jika aku takut padamu, aku tidak akan keluar. Jack tersenyum dingin, seolah dia tidak peduli. Chet terkejut, nak, kamu cukup pintar, apakah kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu mengatakan ini? Saya berada di tahap akhir alam dewa sejati, kamu pikir saya takut? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda berada di puncak alam dewa sejati, Anda belum tentu lawan saya. Kekuatan tempur saya tidak sebanding dengan orang biasa. Terlebih lagi, saya tahu bahwa Anda hanya berada di tahap tengah alam dewa sejati. Petik 2. Jack, lebih baik kamu pergi, terima kasih atas kebaikanmu, tapi kamu benar-benar bukan lawannya, aku bisa bertarung sebentar, aku akan membantumu menahannya, kamu pergi dengan cepat. Setelah kamu keluar, ingatlah untuk memberitahuku. Ayah yang membunuhku. Helena menggertakkan giginya dan benar-benar berjalan beberapa langkah ke depan, seolah-olah dia masih bersiap untuk bertarung. Jangan bicara omong kosong, aku tidak berencana untuk membunuhmu, aku hanya berencana untuk tidur denganmu, haha, jika kamu memiliki kesempatan, jika kamu bertemu dengan saudara perempuan kedua dan ketiga, itu lebih baik. Lalu aku bisa mencicipi semuanya, kalian bertiga bunga emas. Ketika saatnya tiba, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padaku. Ekspresi main-main Tuan Muda Hun, membuatnya tampak seperti menganggap Helena sudah menjadi mainannya. Apa yang menurutmu cukup boros? Jack melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan aura terus mengalir keluar. Segera tinjunya terbungkus aura tebal. Bersambung.